wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kami dari hari Senin kemarin. Presentasi kami telah mencapai tahap akhir, yaitu sesi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan semua pertanyaan dari kalian dan kami akan menjawabnya. Pertanyaan dari Melisa dari kelompok 2. Pertanyaan, kenapa batuan tuger disebut juga batuan kristal? Jawabannya ialah karena batuan tuger ini disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Bagaimana? Sudah jelas? Dari Sinta kelompok 3, pertanyaannya ialah apa perbedaan batuan beku dalam dan batuan beku luar? Jawabannya ialah perbedaan batuan beku luar dengan batuan beku dalam ada pada tempat di mana magma ini membeku dan menjadi batuan. Batuan beku dalam terbentuk saat magma membeku saat di dalam kulit bumi. Sementara batuan beku luar terbentuk saat magma membeku setelah keluar dari kulit bumi. Proses pembentukan batuan beku ada 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku gas. Proses pembentukan batuan beku ada 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku gas. Proses pembentukan batuan beku ada 3. Pertama ialah batuan beku dalam yang terdapat di dalam gunung dan terproses dalam magma. Yang kedua ialah batuan beku luar yang terdapat di luar dari gunung, dan batuan beku gang yang terdapat di dalam gang gunung tersebut. Inilah dia gambarnya. Yang batuan beku dalam di dalam magma, yang batuan beku gang di dalam gangnya, dan batuan beku luar di luar dari gunungnya. Bagaimana Sinta dengan jawaban kami? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Jawaban dari kami sudah jelas tentang batuan tubir. Jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Natalia. Natalia, tanya, jelaskan gerak epirogenesa dan jelaskan gerak orogenesa. Yang pertama, gerak epirogenesa adalah gerak pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Yang kedua, orogenesa. Orogenesa adalah gerakan pergeseran kulit bumi yang berjalan relatif cepat dan meliputi daerah yang sempit. Jadi perbedaannya, kalau epirogenesa dia gerak pergeserannya itu cepat, lambat, ya, geraknya lambat tapi mencakup yang luas, wilayah luas. Kalau orogenesa dia berjalan relatif cepat dan meliputi daerah yang sempit. Itu perbedaannya. Natalia, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari Putri. Bagaimana proses magma pijar bisa beku? Proses batuan terdiri dari magma yang kemudian membeku dan membentuk batuan beku, kemudian menjadi batuan sedimen, kemudian dilanjutkan batuan metamorf, dan kemudian kembali jadi magma dalam waktu yang lama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita. Bagaimana gerak epirogenesa membentuk benua? Jawabannya, gerak yang membentuk benua berlangsung sangat pelan, meliputi wilayah yang luas yang ditandai dengan perubahan garis pantai. Apakah Novita sudah jelas? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Owena. Sebutkan penyusun batuan tubir. Jawabannya, penyusun batuan tubir terdiri atas kristal-kristal dan pembentukan yang terjadi di kulit bumi. Apakah Owena sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Pertanyaannya, tempat yang berdampak dari vulkanisme
dibatasi. Jadi tempat yang bahaya itu karena bisa terjadi longsor akan dibatasi. Sudah jelas? Sudah jelas kan? Saya akan memperjelas tentang batuan beku. Batuan beku terdiri atas 3. Yang pertama batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan beku gang. Batuan beku dalam terdapat di tengah-tengah magma. Batuan beku gang terdapat di gang-gang antara di gang. Kalau batuan beku luar terdapat di luar gunung. Terdapat di luar gunung. Selanjutnya ada batuan sedimen. Dari batuan beku tersebut berubah menjadi batuan sedimen yang berbentuk karena tergantung tempatnya. Batuan sedimen glasial. Batuan sedimen glasial terbentuk karena berdasarkan tempatnya. Tempatnya itu ada di gletser atau es. Batuan sedimen kontinen terbentuk di daratan atau tanah. Batuan sedimen organik terbentuk karena dari makhluk hidup. Batuan sedimen aulis terbentuk karena udara. Batuan sedimen akuatis terbentuk karena air. Batuan sedimen fluvial terbentuk karena sungai. Batuan sedimen marine terbentuk karena laut. Batuan sedimen ringis terbentuk karena danau. Dari batuan sedimen terbentuk batuan metamorf. Yang pertama ada batuan metamorf termik. Batuan metamorf termik terbentuk karena suhu. Yang ini batuan metamorf dinamik. Batuan metamorf dinamik terbentuk karena tekanan tinggi. Selanjutnya ada batuan metamorf ternatolitik. Itu terbentuk karena adanya suhu dan tekanan tinggi. Itulah presentasi dari kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami akan menjelaskan rumus epicentrum. Yang pertama, apa itu epicentrum? Epicentrum adalah gelombang gempa yang dapat dirasakan dari bumi. Rumus epicentrum tersendiri adalah lambda sama dengan S kurang P kurang 1 menit dikali 1000 km. Keterangan, lambda adalah jarak epicentrum. Sementara S adalah waktu terjadinya gelombang primer. P merupakan waktu. Kami akan menjelaskan rumus epicentrum. Yang pertama, apa itu epicentrum? Epicentrum adalah gelombang getaran gempa yang dapat dirasakan dari permukaan bumi. Rumus epicentrumnya sendiri adalah lambda sama dengan S dikurang P dikurang 1 menit dikali 1000 km. Keterangannya, lambda adalah jarak epicentrum. S merupakan waktu terjadinya gelombang sekunder. P merupakan waktu terjadinya gelombang primer. 1, merupakan 1 menit. Soalnya di sini ada terjadi gempa di kota A pada jam 8 20 menit 55 detik. Selanjutnya terjadi gempa susulan jam 8 30 20 detik. Maka berapa jarak epicentrumnya? Saya akan menjawab untuk soal yang tadi. Kita pakai rumusnya. Lambda sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Nah, di sini yang ini adalah gelombang primer, yang ini gelombang sekunder. Baru kita masukkan gelombang sekunder 8 jam 30 menit 20 detik dikurang 8 jam 20 menit 55 detik. Hasilnya dikurang jadi 20 kurang 55 detik tidak bisa. Jadi minus 1 menit akan menjadi 80 detik. 80 dikurang 55 menjadi 25. Lalu 29 kurang 20 menjadi 9. Hasilnya menjadi 9 menit 25 detik. Lalu dikurang 1 menit dan menjadi 8 menit 25 detik. Lalu dikali 1000 km. Karena 1 menit itu 60 detik, jadi 25-nya ini dibagi 60 lalu dikali 1000. 8 kali 1000 8.000. 25 per 60 dikali 1000 416,6. Sehingga ketika ditambah hasilnya menjadi 8.416,6 km. Itu. Dan jarak epicentrumnya adalah 8.416,6 km. Kami akan menjawab pertanyaan dari Febian.
proses pembentukan litosfer. Litosfer adalah kulit terluar dari wilayah berbatu. Litosfer berasal dari kata Yunani yaitu litos, yang berarti batu, dan sfer, yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata litos, yang artinya batuan, dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini, pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu litosfer atas merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Litosfer bumi meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan keras lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer topang oleh antenosfer yang merupakan bagian yang lemah, yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer dibedakan dalam responnya terhadap tegangannya. Litosfer tertutup pada dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sedangkan astenosfer berubah seperti cairan kental. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya gerak benua akibat konveksi yang terjadi dalam astenosfer. Konsep litosfer sebagai lapisan terkuat dan lapisan terluar bumi dikembangkan oleh Barron pada tahun 1914. Jelas? Apa sih? Enggak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Doi. Batuan apa saja yang ada di litosfer? Jawabannya adalah litosfer tersusun atas 3 macam material utama dengan bahan dasar pembentukannya adalah magma dengan berbagai proses yang berbeda. Batuan pertama batuan beku atau igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam atau abisit. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Yang kedua batuan beku gang atau epabisal. Batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Yang ketiga, batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma bermutu di permukaan bumi. Yang kedua, batuan sedimen atau sedimentary rock. Sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya terbagi atas 1. Batuan sedimen plastik, 2. Batuan sedimen kimiawi, 3. Batuan sedimen organik. Berdasarkan tenaga membentuknya, batuan sedimen terdiri atas 1. Batuan sedimen airis, 2. Batuan sedimen glasial, 3. Batuan sedimen akuatis, 4. Batuan sedimen marin. Yang ketiga ada batuan malihin atau metamorf. Batuan malihin terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Bagaimana saudara Doi? Apakah sudah mengerti?
yaitu proses tektonisme dan lipatnya. Tektonisme terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melayani daerah yang sangat luas. Ada dua epirogenesa. Satu, epirogenesa positif, yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun. Contoh, tenggelamnya pulau laut. Epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan naik. Contoh, munculnya pulau-pulau baru. Dua, orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa biasanya disertai proses pelengkungan atau warping dan lipatan folding yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang bentuk. Lipatan terbentuk dari dua bentuk dasar yang sinklinal dan antiklinal. Yang satu normal, dua asimetris, dan juga timpang. Saya akan membacakan manfaat-manfaat dari tektonisme. Pertama, tanah menjadi subur, menjadi tempat wisata, mengetahui letak sumber minyak bumi, membentuk relief bumi yang baru, mengangkat mineral tanah ke permukaan bumi, menghasilkan mineral-mineral baru yang berguna untuk kelangsungan hidup di bumi, menghasilkan bahan bangunan seperti batu, pasir, dan sebagainya, menghasilkan tanah vulkanis yang subur yang sangat berguna untuk berbagai macam tanaman, dan menghasilkan sumber panas bumi atau geotermal. Gimana saudara Febi yang sudah jelas? Ya. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 6 akan menjawab soal dari Mayriska, yaitu tentang intrusi magma. Jadi, intrusi magma atau plutonisme adalah naiknya magma di dalam lapisan litosfer yang memotong ke dalam lapisan litosfer tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma sebelum mencapai permukaan bumi menghasilkan antara lain: 1. Korok, merupakan batuan beku hasil intrusi magma yang berbentuk tipis dan memanjang serta memotong litosfer dengan arah vertikal atau miring. 2. Batolit, merupakan batuan di dalam dapur magma yang membeku. 3. Lapolit, merupakan batuan beku sebagai hasil magma yang menyusup antara dua lapisan litosfer dan berbentuk lensa cembung. 4. Sil, merupakan berbentuk tipis datar dan menyusup antara dua lapisan litosfer. Manfaat intrusi magma bagi kehidupan manusia adalah: 1. Membawa banyak mineral dari dalam perut bumi yang dapat ditambang. 2. Memunculkan sumber air panas alami yang berguna sebagai objek wisata. Bagaimana Mayriska, sudah paham? Terima kasih saudara. Bentuk-bentuk dari gunung api ada 3, yaitu gunung api selada atau bentuknya kutub, letusannya eksplosif atau lelehan, dan lelehan tinggi musim berganti-gantian. Yang kedua, gunung api bahar, bentuknya kawah, letusannya eksplosif. Gunung api perisai, bentuknya menyerupai perisai, lelehannya efusif. Sekian. Pada awalnya batu di muka bumi ada 3. Pertama, batuan beku, batuan sedimentasi, dan batuan metamorf. Inilah prosesnya. Pertama, batu dimulai dari
magma panas yang berpijar dan berubah menjadi batuan yang cair yang biasanya bergerak ke atas. Yang bergerak ke atas ini maksudnya itulah peristiwa vulkanik atau gunung api. Setelah erupsi, lava kemudian berubah menjadi batuan beku. Batuan beku lalu melapuk dan mengalami erosi menjadi tanah. Tanah menumpuk hingga menjadi sedimen. Lalu sedimen akan terus mengeras hingga menjadi batuan endapan atau batuan sedimen. Lalu batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf dengan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan yang tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Ya. Sekian dari presentasi kami mengenai litosfer. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Sonia dari kelompok 3. Ini akan dijawab oleh teman kami, dia. Silakan. Jadi 3 macam gunung serta contoh gunungnya itu dan terdapat di mana gunungnya. Yang pertama itu ada Gunung Perisai. Yang pertama itu ya gunung jenis Gunung Perisai, yaitu ada Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilana, tepatnya di Kepulauan Hawaii. Yang kedua ada jenis Gunung Maar, contohnya itu Gunung Lamongan yang berada di Jawa Timur. Dan yang ketiga ada jenis Gunung Strato. Jenis gunung strato ini yang pertama ada tipe Hawaii, contohnya Gunung Kilauea dan Mauna Loa. Yang kedua ada tipe Stromboli, contohnya Gunung Vesuvius. Yang ketiga ada tipe Perez, contohnya Gunung Krakatau. Dan yang keempat ada tipe Merapi atau Santo Vincent, contohnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Apakah Sonia dapat menerima jawaban kami? Saya Sonia dari kelompok 3 berterima kasih karena kelompok 6 telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya menerima jawabannya. Terima kasih. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Putri dari kelompok 3. Akan itu dijawab teman kami, Chelsea. Silakan. Jadi pertanyaan Putri dari kelompok 3 yaitu perbedaan bentuk letusan gunung api. Yang pertama itu gunung api Perisai dan Tameng. Gunung api ini letusannya berupa efusif, berupa leleran lava. Yang kedua itu Maar, letusannya berupa erupsi. Yang ketiga itu Strato, dia berupa ledakan sekaligus letusan. Ini adalah bentuk-bentuk gunungnya. Ini efusif, ini bentuknya. Yang ini eksplosif, yang ini efusif sekaligus eksplosif. Jadi Putri, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Saya pemain pada kelompok 3. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Eben dari kelompok 1. Saya persilakan misi. Tipe-tipe gunung strato yaitu yang pertama ada tipe Hawaii yang artinya letusan gas yang ringan di permukaan magma di kepundan yang disebut letusan air mancur. Yang kedua yaitu ada tipe Stromboli yaitu letusan gas yang tidak begitu kuat tetapi terus menerus dan banyak melemparkan es lata. Yang ketiga ada tipe Vulcano yaitu tipe letusan gunung api pada umumnya. Yang keempat ada tipe Peret yaitu letusan gunung berupa tiangan gas yang sangat tinggi dan dihiasi awan berbentuk bunga kol di ujungnya. Yang terakhir ada tipe Merapi, Santo Vincent dan Mont Pili yaitu tipe letusan dengan magma yang kental berbentuk